Kitab orang Kristen dalam percakapan dialog tiap hari itu bilang saja kitabnya itu Perjanjian Baru. Coba kalau betul kitab Kristen Injil mana? Siapa yang bisa buktikan sama saya? Ustaz, ini ada kitab Kristen, tulisannya Injil. Shalom saudaraku, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya, Didit Juli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Dalam kesempatan kali ini, saya mau menanggapi ceramah yang kontroversial dari siapa lagi kalau bukan Ustadz Yahya Waloni. Jadi dalam ceramahnya kali ini, Ustadz Yahya Waloni itu mengatakan bahwa yang pertama, kitab orang Kristen bukan Injil tapi Perjanjian Baru. Yang kedua, katanya Injil sudah disembunyikan oleh Yahudi di bawah laut mati. Kurang kerjaan orang Yahudi ini memang. Sebelumnya mari kita melihat video berikut ini. Saya pikir itu Al-Quran Nabi Muhammad yang buat. Jadi saya kaget baca Al-Quran. Muhammad tahu kelakuannya para pendeta yang suka memalsu-malsukan ayat-ayat kitab, bukan Injil. Tadi saya sudah bilang Injil itu sudah turun. Inilah Injil. Coba berhenti pakai kata Injil. Kalau kita menyebut di depan orang Kristen kitabmu Injil, wow, kepala pendeta itu besar sekali. Kitab orang Kristen dalam percakapan dialog tiap hari itu bilang saja kitabnya itu Perjanjian Baru. Coba kalau betul kitab Kristen Injil mana? Siapa yang bisa buktikan sama saya? Ustaz, ini ada kitab Kristen, tulisannya Injil. Mana? Saya mau lihat. Ada kira-kira? Atau coba bantah argumen saya ini, ada profesor Kristen dan Islam bisa membuktikan naskah asli daripada Injil. Saya melihat. Kata Yahudi, Injil itu disimpan di dalam laut mati. Maka ada istilah akademik, the Dead Sea Scrolls, gulungan naskah laut mati. Nah di laut mati ini, kita lempar bayi saja, bayi tidak tenggelam karena kadar garamnya tinggi. Saya dan teman-teman pendeta pernah berenang di situ dulu, waktu saya masih pendeta. Tidak tenggelam. Ada teman saya takut dia mau berenang. Dia bilang, saya nggak bisa renang. Lompat saja, kau tidak bakal tenggelam. Dia lompat, begini-gini, tidak tenggelam. Sampai sekarang laut mati itu kalau dilempar anak bayi tidak tenggelam. Karena kadar garamnya tinggi. Nah, disitulah kata Yahudi, Injil disimpan. Ini yang saya bilang, kasihan orang Kristen itu. Sudahlah, kalau kau sudah tahu begini, menyerah sajalah. Jadi yang pertama, menurut Ustadz Yahya Waloni tadi itu, kitab orang Kristen itu bukan Injil, tapi Perjanjian Baru. Ini katanya mantan pendeta, doktor, rektor, karburator. Kok karburator? Pokoknya yang tortor itulah ya. Jadi menurutnya itu, kitabnya orang Kristen itu adalah Perjanjian Baru. Ini gimana sih? Padahal orang Kristen itu punya Alkitab, dan di dalam Alkitab itu ada beberapa bagian, yaitu Perjanjian Lama yang dibagi menjadi Taurat, yaitu 5 hukum Musa, kemudian Nevi'im atau kitab nabi-nabi, ada nabi-nabi besar, nabi-nabi kecil, atau nabi-nabi terdahulu, atau nabi-nabi kemudian. Kemudian ada Ketuvim atau tulisan-tulisan. Jadi inilah isi dari Perjanjian Lama. Kemudian ada Perjanjian Baru yang di dalamnya ada keempat Injil kanonik. Nah, di dalam keempat Injil kanonik itu ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, Matius, Markus, Lukas itu disebut sebagai ketiga Injil sinoptik. Setelah itu ada kisah para rasul, kemudian ada surat-surat, dan ada wahyu. Jadi itulah Alkitab atau kitabnya orang Kristen, bukan hanya Perjanjian Baru saja Pak Ustadz. Jadi Anda membohongi orang Islam pada waktu itu ya. Dan kemudian yang lucu adalah ketika dia ngomong Injil itu disembunyikan oleh orang Yahudi di laut mati, di bawah laut mati. Lah katanya bayi dilempar ke sana aja ngapung. Lah ini naskah ditaruh di bawah laut mati, apa nggak malah ngapung? Ini gimana sih cara berpikirnya? Kayak ini ya, anak-anak kecil yang lagi membohongi teman-temannya gitu ya. Ngawur tanpa berpikir gitu. Ngaco sekali. Jadi nggak bener ya kalau istilah The Dead Sea Scroll atau naskah laut mati itu berarti
naskahnya itu disembunyikan di bawah Laut Mati, bukan seperti itu. Tapi yang disebut dengan naskah Laut Mati itu adalah naskah gulungan-gulungan kitab suci yang ditemukan di 11 gua, yaitu Gua Qumran, yang letaknya berdekatan dengan Laut Mati. Jaraknya kurang lebih 2 km ya, antara dua Gua Qumran, kemudian Laut Mati. Jadi pertama kali ditemukan itu pada tahun 1946 akhir sampai 1947 oleh seorang gembala Badui yang bernama Muhammad Adib. Jadi dia ketika mengembalakan domba-dombanya, kemudian ada dombanya yang hilang dan dia mencarinya dengan melempar-lempar batu ke gua-gua itu ya. Jadi ketika dilempar begitu, terdengar bunyi prang gitu, ada sesuatu yang pecah. Kemudian dia penasaran dan dia naik dan dia lihat ternyata di situ ada guci-guci yang berisi gulungan-gulungan. Kemudian diambil dan dijual ke tukang loak namanya Kando. Jadi Kando ini adalah seorang pengumpul barang-barang antik. Jadi dibeli oleh Kando dan kemudian entah bagaimana ceritanya gulungan itu terus berpindah-pindah-pindah, akhirnya jatuhlah ke tangan seorang ilmuwan dan kemudian diteliti. Ternyata kitab itu adalah gulungan dari kitab Yeremia. Dan setelah ditemukan itu, akhirnya dilakukan penggalian ke 11 Gua Qumran dan ditemukan banyak lagi. Jadi naskah yang paling tua ditemukan di Gua Qumran itu adalah naskah yang berusia ribuan tahun, yaitu tercatat ditulis kurang lebih pada abad ketiga sebelum Masehi sampai kedua sebelum Masehi. Jadi seperti itu ya. Ini yang dinamakan dengan naskah Laut Mati. Bukan ada di bawah lautnya, tapi ada di Gua Qumran yang letaknya berdekatan dengan Laut Mati. Jadi seperti itu ya Pak Ustadz. Jangan ngarang, jangan membohongi orang-orang Islam. Kasihan mereka kalau harus dibohongi terus oleh para mualaf. Salah satunya adalah Anda ini. Jadi inilah kebenaran tentang naskah Laut Mati. Nah, tadi dibilang bahwa nggak ada Alkitab orang Kristen itu yang asli karena semuanya sudah diubah dan dipalsukan. Coba tanya aja misalnya seperti itu ya. Mana yang ada tulisannya kitab Injil? Nggak ada katanya. Tapi saya punya ini kitab suci Injil. Dan ini masih ada bahasa aslinya. Coba dilihat. Ini ada bahasa Indonesianya dan ada bahasa aslinya. Jadi ini bilingual ya. Ada bahasa Yunani, kemudian ada bahasa Indonesia. Nah, kedua saya juga punya kitab Taurat yang ini. Ini juga sama. Di dalamnya ada bahasa Ibrani, ada bahasa Indonesianya. Masih kelihatan? Seperti ini. Jadi masih ada kok. Banyak teman-teman para teolog, apologet yang masih memiliki kitab suci dalam bahasa aslinya. Jadi jangan sampai bilang kitab suci sudah dipalsukan. Buktinya nggak ada yang punya bahasa aslinya. Omong kosong semuanya itu. Jadi nggak usah menuduh lah ya, kalau yang tidak tahu seperti ini. Jadi ini yang dapat saya sampaikan. Semoga ini menjadi berkat bagi semuanya. Shalom, salam waras. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.